Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyono, Sekjen Satu Utara, yang kami hormati Ibu Yuniarti dan Ibu Lia Wijayanti selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi atau penyembasan budaya musik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga pada siang yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan SMP Negeri 61 Bengkulu yang kita sayangi ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kaula kita sanjungkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh kebenaran dan penuh teknologi seperti saat ini. Dalam acara ini ada susunan acara pada diseminasi budaya positif di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara, yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, 4 sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, 5 diseminasi budaya positif oleh Ibu Yuniarti dan Ibu Lia Wijayanti, yang ke-6 penutup. Untuk membuka acara pada siang yang cerah ini, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama hadirin mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar rangkaian kegiatan acara kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Izinkan saya untuk memimpin doa pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada kami. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Bijaksana, hari ini kami akan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka diseminasi positif untuk kemajuan sekolah kami. Maka dari itu ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, mudahkanlah kegiatan kami, berilah kami ide-ide cemerlang, bukalah cakrawala pikiran kami agar kami dapat memajukan sekolah kami. Ya Allah, berilah keikhlasan bagi kami untuk mendidik anak didik kami ya Allah, agar nantinya dapat bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Ya Allah, ikhlaskan kami dalam menjalani setiap hal ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa liwalidayna kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang akan tepat yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP 61 Utara. Saya hormati Ibu Yuniati dan Bu Lia sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 61 Utara angkatan ke-11 tahun 2024. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan, yaitu untuk melaksanakan program atau materi yang dilaksanakan oleh guru calon penggerak, yaitu selalu budaya positif di lingkungan SMP Negeri 61 Utara. Jangan lupa kita mengucapkan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang manusia dari zaman dari zamannya telah beras apa yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu Tuan Guru, staf usaha, yang pertama mohon maaf pada materi bahwa ada beberapa ibu guru yang tidak bisa hadir karena ada yang sakit, ada yang sakit. Sebenarnya untuk memaafkan tidak bisa mengikuti pada acara pada siang hari ini. Yang kedua, yang dituangkan di SMP ini mengharapkan bahwa ibu yang dua orang ini, Bu Lia dan Bu Yuni, itu
bisa diterapkan di lingkungan sekolah SMP Negeri 61 Utara ini. Dan alhamdulillah kalau SMP 61 ini nanti 2 orang yang lulus calon guru penggerak, maka SMP 61 Utara ini ada 4 guru penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan bertambahnya guru penggerak itu sistem pembelajaran lebih lebih enak, seperti cara menyampaikan materi lebih dipahami oleh siswa-siswi. Sebetulnya ini juga diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain, karena ada juga sekolah itu yang sekolah penggerak tapi guru penggeraknya juga belum ada, juga ada. Dan guru penggeraknya banyak, sekolahnya tidak penggerak juga ada. Ya, mungkin salah satu faktor menjadi sekolah penggerak itu juga sama seperti Bapak Ibu mengikuti tes yang dilaksanakan oleh Jen Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Kalau tahun ini ada sekolah yang tidak SMP di Osaka, SMP di Tujuh tahun MMS tahun dan tetap misalnya. Mudah-mudahan SMP 61 ini nanti yang kemarin belum lulus ya silakan untuk mengikuti tes terus, seleksi terus sampai lulus dengan kapok. Kenapa? SMP 61 ini masih muda-muda semua, yang tuanya saya sendiri ya. Jadi mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya guru penggerak, siapa nanti pimpinannya, mudah-mudahan sekolah ini jadi sekolah yang sekolah penggerak. Karena tugas ke depan sebagai guru penggerak itu tidak tidak gampang, justru sulit. Karena apa? Karena harus menemukan formula-formula untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak mempelajari suatu materi itu dari yang sulit menjadi gampang. Seperti kayak apa ini, budaya positif yang modul 1 artinya budaya positif. Nanti sudah diterapkan dan nanti kiranya Bu Yuni, Bu Lia, Bu Nurin, Bu Intan bisa keluarkan ke kawan-kawan yang lain. Akhir saya kawan-kawan, mudah-mudahan Bu Lia dan Bu Yuni sukses. Dan kalau dulu namanya itu panen raya, ya benar. Panen raya dan panen raya ya, tidak salah di bulan 12 2024 itu panen raya. Mudah-mudahan dari SMP 61 Utara ini panen, kan Pak Geblok itu kan Pak Geblok nggak ada yang panen. Artinya apa? Panen itu ya senang, gembira. Artinya selama yang kita tanam itu berhasil, tetapi tentunya depannya lebih berat harus diterapkan di sekolah yang kita cintai. Ini itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas izin yang diberikan oleh Bapak Soyatno dan atas kesediaan dari Bapak Ibu Guru menjadi audien dalam pengimbasan budaya positif modul 1.4. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Di sini saya Yuniarti Rezeki dan rekan saya Julia Wijayanti selaku CPP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara ingin melakukan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 materi budaya positif. Nantinya kami akan menyampaikan secara kolaborasi. Di sini kami ingin berbagi apa yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak dan kita juga saling bertukar pendapat nantinya tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara. Kepada Ibu Lia, silakan. Terima kasih kepada Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sito selaku Kepala SMP 61 Bengkulu Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu di sini untuk menghadiri kegiatan kami di siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan, nikmat umur pada kita semua, sehingga kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan kami dalam pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita selalu mengaturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebetulnya kita streaming dulu biar tidak ngantuk di siang hari ini. Kita tebak judul lagu. Nah, nanti ada gambar. Silahkan Bapak Ibu semua tebak judul lagu berdasarkan gambar. Kira-kira ini apa judulnya Bapak Ibu? Apa kita? Guru kata tua. Guru kata tua.
Ina 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu semuanya. Apa saja kebutuhan dasar dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tulis kebutuhan dasar dari Bapak Ibu semua. Apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini? Sudah selesai ya Bapak Ibu? Sudah? Ayah sudah selesai Pak? Belum? Kita coba dengar tadi yang pertama dari Intan, kebutuhan dasarnya apa saja? Yang pertama materi, dia jalan-jalan, dijikahi, beribadah, dan Jadi kebutuhan dasar dari Ibu Intan yang pertama ada materi, jalan-jalan, dicintai, beribadah dan mendapatkan ilmu. Nah itu yang Ibu Intan sebutkan. Kalau Pak Fauzi, apakah kebutuhan dasarnya Pak? Olahraga, sandang, pangan, bahagia ya Pak. Olahraga, sandang, pangan, papan dan bahagia. Nah itu yang Pak Fauzi butuhkan. Seandainya Pak, kalau saya tanya ke Bapak, kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Untuk perasaannya ya kemungkinan ada yang tidak lengkap untuk Bapak. Tidak luka, jadi rasa hampa. Rasa apa? Itu misalnya ini nggak ada satunya diusahakan ada. Ada seorang lagi. Ya menurut Pak Fauzi, kalau kebutuhan dasar dari 5 itu tidak terpenuhi, dia akan merasa hampa. Jadi bagaimana caranya kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Kalau Pak Bagas, kalau seandainya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kira-kira caranya bagaimana Bapak memenuhi kebutuhan dasar tersebut? Itu dasar juga. Jadi dengan cara mengusahakan agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi. Seperti sandang, pangan, kebahagiaan, kasih sayang, olahraga, usaha. Jadi pasti kita sebagai manusia memiliki cara bagaimana kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Sama seperti murid kita. Jadi kalau ada murid kita yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya di sekolah dianya tidak bisa diatur. Sama seperti misalkan kasus yang kemarin, waktu kita kegiatan lainnya, kan ada anak yang main lempar-lemparan kertas. Nah kira-kira itu kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak? Ya, rasa amannya kurang. Apa? Rasa amannya kurang, jadi dianya main kertas. Itu menurut Pak Yatno. Yang lain, kalau anak yang main apa? Itu perhatian. Butuh perhatian. Ya, jadi butuh perhatian, rasa kenyamanan yang kurang untuk memenuhi itu, makanya di kelas dalam ruangan seperti contoh yang kemarin, mereka main lempar-lemparan ke kertas atau kebahagiaan dalam dirinya juga kurang. Oke, next. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik itu diibaratkan seorang petani. Kenapa dibilang seorang petani? Petani itu kan akan tanam sebuah bibit. Nah, otomatis pas tanam bibit itu kita lihat kan apa kebutuhan dari bibit tersebut. Contohnya seperti padi. Nah, kalau padi, kira-kira kebutuhan padi itu apa biar nanti bisa tumbuh dengan baik. Misalkan dipupuk, dijauhi dari hama, kemudian airnya harus cukup. Ya, Bapak Ibu. Nah,
dasar dari murid kita. Next. Nah, menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi, yang saya bilang tadi, anak yang main sampai orang kertas tadi pasti punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar dari dalam dirinya. Next. Di sini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama ada cinta, kasih, diterima. Jadi anak itu perlu dicintai, perlu dikasihi. Jadi kalau mereka kurang kasih sayang di rumah, makanya kalau istilah kita di sekolah itu caper mereka. Jangan Bapak Ibu jadi caper di sekolah karena mereka butuh cinta dari gurunya. Tapi kadang-kadang kita lihat anak caper itu mikirnya, anaknya caper, padahal sebenarnya mereka lagi ingin memenuhi kebutuhan dasar dari cintanya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini ya biasanya anak-anak itu memenuhinya dengan ya bertindak sebagai bos di sekolah, mungkin kan biar mereka merasa memiliki kuasa di sekolah itu. Kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Seperti tadi yang kita bahas tadi, anak-anak yang lempar kertas tadi bisa jadi kebutuhan dasar kebahagiaannya kurang. Dianya mau bebas bermain. Nah, jadi kalau ada anak melakukan seperti itu, jangan kita judge mereka sebagai anak yang nakal. Tapi kita lihat dulu apa sih kebutuhannya. Kalau emang dianya butuh kebebasan, ya bagaimana caranya kegiatan dalam pembelajaran itu bisa membuat mereka bergerak bebas. Itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adik kelas di sini sudah membuat keyakinan kelas. Next. Nah, di sini saya ingin bertanya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. Kenapa Ibu kan? Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama sebelum menentukan keyakinan kelas. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya sudah ada sejak awal tanpa ada kesepakatan. Iya, jadi kita lihat keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Ya, ternyata salah. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, jadi antara guru dan muridnya sama-sama menyepakati kira-kira apa nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan di dalam kelas. Tapi biasanya keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Next. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Berlandaskan, keyakinan itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Benar tidak? Benar. Siapa dulu nih? Benar Bu, keyakinan kelas itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan karena kesalahan kelas atau keyakinan kelas itu akan menumbuhkan murid itu lebih berkarakter, lebih sopan santun, lebih bertanggung jawab dan lain-lain. Iya, jadi benar sekali keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang diyakini nanti diterapkan di dalam kelas. Next. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita garis bawahi, jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama, bukan kemauan guru, tapi kesepakatan antara murid dan guru. Nah, menurut Glasser 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Jadi itu kalau keyakinan biasanya berasal dari dalam diri sendiri. Kalau peraturan kan dari gurunya biasanya, jadi tidak berasal dari dalam diri anak itu sendiri.
Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih baik membuat keyakinan bersama. Next. Nah di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan itu lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi biasanya dalam keyakinan kelas itu kalimatnya harus kalimat yang positif. Kita hindari kata tidak dan jangan. Tidak boleh dalam keyakinan kelas ada kata tidak dan jangan. Kita cari kata-kata yang lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi sedikit saja Bapak Ibu. Walaupun anak kita ada misalkan 26, tidak semuanya harus kita sepakati. Nanti kita lihat mana yang kira-kira mengarah intinya satu. Jadi kita sortir, kita lihat lagi nanti paling banyak 10 keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi semuanya harus ikut serta tanpa terkecuali. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita tinjau setiap keyakinan kelas yang kita buat dari semester 1 berikutnya dan seterusnya. Next. Nah, jadi kita lihat di sini peraturan. Di sini ada selalu kembalikan buku di tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung di sana? Apa? Tanggung jawab. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, itu nilai apa yang terkandung di dalamnya? Empati, Saling menghargai, empati. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa di sana? Kekerasan. Saling menghargai. Bisa. Terus toleransi. Terus menjaga kerukunan. Pokoknya itu sesuai dengan nilai yang kita yakini Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang salah. Pokoknya itu sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira nilai kebajikannya? Menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri bisa. Kemudian apa lagi? Kesehatan. Ya boleh ada kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa nilai kebajikannya? Menghargai dan menghormati orang lain. Disiplin juga boleh. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai apa itu? Apa? Keselamatan. Ya, nanti kalau jatuh pecah nanti kepalanya. Nah itu kita lihat. Jadi tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Nah ini ada tanggung jawab, menghormati orang lain, ada keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Nah itulah yang nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Karena kan tadi keyakinan kelas berasal dari peraturan kelas. Tapi dalam peraturan tersebut ada nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu coba tentukan urutan yang pertama yang dilakukan untuk membuat keyakinan kelas yang mana? Kalau menurut Ibu Rahel, urutan yang pertama yang mana? Iya, yang pertama kali harus dilakukan dalam membuat keyakinan kelas apa? Apa? Memunculkan
Kalau menurut Pak Fauzi, langkah yang ketiga setelah mengubah kalimat dalam bentuk yang positif, yang ketiga langkahnya apa lagi? Meninjau ulang. Baik, kita simpan dulu. Menurut Pak Fauzi, meninjau ulang keyakinan yang sudah dibuat. Kalau menurut Ibu Sukasi, langkah yang keempat. Yang pertama tadi memunculkan peraturan. Menurut Ibu Rahel, menurut kedua, menurut Ibu Supre mengubah dengan kalimat yang positif. Kemudian Pak Fauzi meninjau ulang. Kemudian kalau yang keempatnya berdiskusi. Menurut Ibu Sukasi, berdiskusi mengenai gambaran perilaku mencerminkan keyakinan kelas. Kalau Ibu Intan yang kelima, berdiskusi mengenai peran. Itu yang kelima menurut Ibu Intan. Terakhir Pak Bagas, berarti sisanya keenam ya, memunculkan peraturan. Sekarang kita lihat. Nah, jadi yang pertama tadi benar yang dibilang sama Ibu Rahel. Yang pertama adalah memunculkan peraturan. Kita munculkan dulu peraturan-peraturan apa saja yang harus disepakati. Nah, setelah muncul, iya Ibu Supri juga benar. Pastikan dalam keyakinan itu ada anak yang buat dilarang, jangan. Nah, dari kata dilarang dan jangan tadi kita ubah ke dalam bentuk yang positif ya. Baru setelah itu menyarikan peraturan menjadi keyakinan. Jadi dari peraturan tadi kita yakini apa nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Kemudian yang keempat baru berdiskusi mengenai perilaku. Nah, perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang kelima, kemudian perannya. Siapa yang berperan untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Nanti terakhir baru meninjau ulang keyakinan yang sudah dibuat dari waktu ke waktu. Nah, itulah susunannya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kalau ingin membuat keyakinan kelas, ikuti langkah-langkah yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu kan tadi sudah buat peraturan. Nah, di sini yang poin keempat tadi Bapak Ibu. Di sini nilai kebajikan atau keyakinan apa yang tampak pada keyakinan tersebut. Kita bisa pakai contoh tabel P namanya. Jadi tabel P nanti juga sama-sama bersama murid diskusikan. Misalkan anak murid membuat peraturannya tekun belajar dan menyimak guru. Itu kan tampak seperti kira-kira nilai kebajikannya apa di sana? Tekun belajar dan menyimak guru berarti nilai kebajikannya apa? Menghormati. Jadi yang paling atas di sini nanti Bapak Ibu diisi dengan nilai kebajikannya menghormati. Baru nanti di sini dituliskan peraturan kelas yang telah didapat, tekun belajar dan menyimak guru. Itu yang harus dilakukan. Tindakan yang tidak tampak seperti. Nah, diisi dengan apa? Misalkan tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Berarti kalau mereka yang bertindak tidak mendengar guru dan acuh tak acuh, berarti itu tidak menghormati orang lain. Berarti mereka tidak menjalankan keyakinan kelas. Nah, ini untuk yang langkah keempat tadi Bapak Ibu. Ini yang pakai tabel T. Kemudian kalau yang ini menggunakan tabel Y. Tabel Y bentuknya seperti Y Bapak Ibu. Di sini ada terdengar, terlihat, berperilaku. Sama tadi contohnya, misalkan nilai kebajikannya apa dituliskan, misalkan gotong royong atau apa nilai kebajikannya. Misalkan terlihat, perilakunya terlihat seperti apa? Misalkan berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengar, kira-kira terdengar seperti apa? Kata-kata
oleh siapa? Siswa atau guru. Misalkan contoh keyakinan kelas. Kalau di sini apa? Nah, menjaga kerapian. Itu ada contoh keyakinan kelas, menjaga kerapian. Nah, kira-kira itu tugas siapa? Tugas guru atau tugas murid? Nah, tadi berdasarkan semangat tadi itu tugas siapa? Menjaga kerapian. Tugas guru atau tugas murid? Guru dan murid. Iya, guru dan murid karena guru juga harus rapi. Kemudian misalkan menjaga kebersihan. Nah, disepakati itu tugas siapa? Tugas guru atau tugas murid? Guru dan murid. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu. Jadi setelah muncul keyakinannya itu juga dibahas. Kira-kira itu tugasnya siapa? Jadi biar tahu nanti anak, oh itu tugas saya, oh itu tugas bersama antara guru dan murid. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, nanti untuk semester depan silakan diterapkan langkah-langkah dalam penyusunan keyakinan kelas. Next. Nah, di sini ada restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tidak restitusi? Pernah? Apa itu Intan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya, di depan sudah ada ternyata. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi kan ada posisi kontrol ya Bapak Ibu, ada penghukum, kemudian apa lagi tadi? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Biasanya restitusi ini dilakukan pada tingkatan manajer. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, jangan kita langsung hukum dulu, jangan langsung marah-marah. Misalkan contohnya ada anak main lempar-lemparan kertas, langsung kita marah. Kamu dilempar-lempar kertas tidak lihat dulu, terus yaudah sana pungut sampah atau cuci WC. Nah, itu tidak membuat anak sadar akan kesalahannya. Itu belum sebagai manajer. Jadi nanti setelah ini diharapkan kita semua dapat mempraktekkan diri kita posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi kita gali dulu, kita tanya ke anak yang lempar kertas itu, kenapa lempar kertas? Apabila tidak lihat gurunya, apakah emang sengaja melempar kertas ke gurunya? Kita tahu nanti. Kira-kira setelah itu kita tanya, kira-kira dari lempar kertas tadi kan mereka sudah punya keyakinan kelas. Keyakinan mana yang mereka langgar? Biar mereka sendiri yang berpikir. Jadi kalau mereka sendiri yang berpikir, itu kan akan menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka. Baru nanti kita tanya, kira-kira tadi setelah lempar-lempar kertas kena guru A, apa yang akan kamu lakukan? Kita dengar apa solusi dari dia. Jangan dari kita dulu. Dari dia dulu kita munculkan solusinya apa. Nanti misalnya dia bilang, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bisa kita terima, ya tidak mengulangi lagi. Kemudian bisa kita tanya lagi, selain itu apa? Kita gali terus kira-kira apa solusinya sampai nanti misalnya contohnya dia bilang, saya akan minta maaf kepada guru tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi kita meminimalkan rasa bersalah kepada diri murid tersebut. Nah, kita lihat di sini ada 9 ciri dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi cara paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ingat Pak, kita harus yang kita fokuskan sekarang adalah karakter murid. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak akan merasa terasinggi lah, oh saya bersalah, saya tidak
mengurangi perasaan mereka yang seperti itu. Nah, di sini ada 3 langkah dalam melakukan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama kali itu adalah menstabilkan identitas. Yang saya bilang tadi, jangan marah-marah dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, kenapa? Ada apa? Berbuat salah itu wajar. Karena semua manusia juga punya salah. Sudah distabilkan identitasnya, baru kita tanya validasi tindakan yang salah. Apa yang salah tadi? Kita tanya kesalahannya apa. Nah, sudah tahu kesalahannya apa, baru kita tanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinannya. Kira-kira melanggar keyakinan yang mana? Apa yang harus diperbaiki? Apa solusinya? Nah, itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Next. Sekarang ada kasus Bapak Ibu. Coba silakan dibaca terlebih dahulu. Di sini ada kasus seorang anak namanya Sabrina, terlambat ke sekolah, buru-buru, salah pakai sepatu yang seharusnya hitam, pakai sepatu warna coklat. Terus ada Pak Lukman nih. Pak Lukmannya menanyakan tentang seragam sepatu tersebut, dan Sabrina bertanya warna hitam. Karena buru-buru makanya salah pakai sepatu. Tapi Pak Lukmannya mengatakan, ya sudahlah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan waktu sesuai peraturan. Kemudian Pak Lukman juga berkata, tidak kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, kamu harus mencopot sepatumu, silakan belajar tanpa sepatu. Kira-kira dari kasus ini Bapak Ibu, posisi apakah yang digunakan sama Pak Lukman? Apa? Iya, benar, menghukum. Dianya menghukum Sabrina. Hukumannya apa, Pak? Tidak menggunakan sepatu seharian. Iya, tidak menggunakan sepatu seharian. Kira-kira dari hukuman tersebut bisa menyadarkan Sabrina tidak? Sadar sebentar ya, sadar sebentar. Jadi besok ulang lagi. Karena ya yang penting selesai hukumannya sudah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ingin menerapkan segitiga restitusi, bagaimana cara kita menanggapi permasalahan dari Sabrina ini? Yang pertama tadi ingat, kita menstabilkan identitasnya. Kira-kira apa yang harus kita ucapkan? Bagaimana cara menstabilkan identitasnya si Sabrina yang salah ini tadi? Apa? Memaklumi. Kira-kira bagaimana ungkapannya, Bu? Ya, Bapak maklum kalau Sabrina itu terburu-buru, makanya salah menggunakan sepatu. Iya, jadi tidak bisa menggunakan ungkapan tersebut ya. Kita maklumi kalau Sabrina buru-buru, makanya salah menggunakan sepatu. Nah, itu untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, yang validasi tindakan yang salah. Kira-kira bagaimana kita memvalidasi tentang kesalahannya tersebut? Kira-kira ungkapan apa yang bisa kita gunakan? Apa? Pak Bagas? Validasi tindakan yang salah, kira-kira kalau Pak Bagas sebagai Pak Lukman, apa ungkapan yang Bapak gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah dari si Sabrina? Ayo Pak, posisikan diri Bapak sebagai manajer, terus menyelesaikan masalah Sabrina. Apakah kamu merasa telah Validasi tindakan yang salahnya bagaimana? Bagaimana cara Bapak memvalidasi tindakan yang salah dari Sabrina? Sepatu coklat itu kan tidak sesuai dengan Namanya sudah ada. Oke, Lukman. Ya, sebagai Pak Lukman. Tapi sekarang kita ganti posisinya manajer ya kan? Sebagai penghukum, sekarang kita ganti sebagai manajer. Apa namanya? Sudah ada aturan mengenai sepatu di sekolah. Seharusnya kamu menggunakan sepatu berwarna hitam, bukannya menggunakan sepatu
waktu yang lain. Tapi untuk hari ini Bapak memaklumi untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi, jangan sampai terulang lagi. Menurut Bapak Ibu, kira-kira akan terjadi tidak validasi tindakan yang salah kalau Pak Bagas mengungkapkan seperti itu? Kebanyakan. Karena menurut nanti jatuhnya membuat rasa bersalah. Jangan, kita tidak boleh membuat anak merasa bersalah. Kira-kira validasi tindakannya kira-kira seperti apa? Ada yang memberikan tanggapan? Kita posisikan diri kita sebagai manajer. Kan validasi tindakan, jadi kita mau menggali ke anak apa sih salahnya, iya kan? Nah, jadi kita tanya ke dia, kira-kira kamu tahu tidak kamu salahnya hari ini apa? Iya kan? Nah, kita tanya, iya, mungkin dia jawab salah pakai sepatu. Dan kita tanya kenapa salah pakai sepatu? Iya kan Bapak Ibu? Jadi kita tahu kenapa dia sampai berbuat salah. Itu dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Kita gali kenapa dia yang melakukan kesalahan tersebut. Setelah kita tahu kesalahannya apa, baru masuk ke terakhir menanyakan keyakinan. Baru kita tanya, kamu tahu tidak peraturan sekolah seperti apa? Harus pakai sepatu hitam. Nah, solusinya biar Sabrina sendiri yang menentukan, jangan dari kita seperti Pak Lukman tadi. Tidak boleh pakai sepatu seharian. Nah, solusinya tanya kira-kira kan peraturan sekolah kita kan pakai sepatu warna hitam. Sabrina sepatunya warna coklat. Kalau Sabrina pakai kan nanti tidak seragam dengan teman yang lain. Menurut Sabrina, apa kira-kira solusi dari masalah Sabrina? Dianya sendiri yang menentukan. Kalau dianya yang menentukan, oke Pak, biarlah hari ini saya tidak pakai sepatu selama di sekolah. Nah, yaudah, karena itu sudah kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Itu bukan dari kita. Nah, itu adalah menanyakan keyakinannya. Kalau Sabrina bilang, yaudah Pak, sita saja sepatu saya. Kalau Sabrina sudah bilang sita saja, tidak masalah karena itu keputusannya dari Sabrina. Jadi seperti itu Bapak Ibu menyelesaikan masalah siswa agar kita harapkan itu mereka menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, bukan karena ingin menghindari hukuman. Baru nanti kita berikan solusi-solusinya. Misalkan kalau takut kesiangan, apa yang harus dilakukan di rumah sama siapa, atau hidup jauh kencang-kencang, atau suruh orang tuanya untuk membangunkannya biar tidak kesiangan. Pokoknya solusi dari permasalahan tersebut harus muncul dari anak itu sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu untuk yang segitiga restitusi. Marilah kita sama-sama mengubah posisi kontrol kita menjadi seorang manajer, sedikit demi sedikit. Yang penting kita kurangi sebagai penghukum, karena kalau pakai penghukum tidak akan menjadarkan untuk paling kata kita tadi cuma sesaat, besok ulang lagi. Tapi saya yakini kalau kita bersungguh-sungguh sama-sama ingin melakukan perubahan menjadi sekolah yang lebih baik, menciptakan iklim positif di lingkungan sekolah kita, makanya mulai dari sekarang marilah bersama-sama kita menjadikan diri kita sebagai manajer. Iya, yang paling hindari adalah penghukum dan membuat rasa bersalah. Kita kurangi itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai pemaparan dari budaya positif. Kami harap apa yang kami sampaikan hari ini bisa menambah wawasan, menambahkan motivasi kita untuk menjadikan SMP kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan membuat siswa kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila, agar nantinya mereka dapat menerapkan nilai-nilai yang telah mereka dapatkan di sekolah kita di dalam lingkungan masyarakat. Ya, karena budaya positif itu nanti dibawa dari pertama harus dari rumah sebenarnya. Ya kan Bapak Ibu, dari rumah, kemudian dari sekolah tinggal ditebalkan, nanti akan dibawa ke dalam masyarakat. Demikian Bapak Ibu
hasil pembahasan kami pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu untuk acara ini marilah kita sama-sama demikian bagian acara diseminasi budaya positif biasa PNB 61 pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian atau pemanduan acara ini terdapat kesilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat? Oke, pada pagi hari ini membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Pernah dengar keyakinan kelas? Apa? Apa yuk keyakinan kelas? Ayo, keyakinan kelas itu kira-kira tujuannya untuk apa? Apa? Untuk meyakinkan kelas. Meyakinkan kelas yang bagaimana? Ya, baik. Ya, benar. Berarti keyakinan kelas itu untuk meyakinkan kelas untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kamu yakini. Yang kamu yakini sekarang apa? Apa yang ingin kamu yakini? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau? Apa? Tidak bully. Ya, itu salah satu keyakinan yang baik di dalam kelas. Nah, seperti itulah keyakinan. Jadi tidak bully, tidak ada yang bully. Nah, sekarang nanti memang akan kasih kertas ini. Silahkan kalian tulis keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Tuliskan satu. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua ya? Kalau sudah kita bahas, kita lihat keyakinan yang sudah kalian tulis. Di sini yang pertama ada tidak uli. Kita susun dulu. Tidak uli apa, Mem? Tidak uli. Tidak uli. Kemudian dari keyakinan ini ada tidak yang menggunakan kata jangan atau dilarang atau tidak. Kalau ada, sekarang kita coba ubah kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Di sini melakukan memiliki satu koma. Nah, dilarang bully. Kalau dilarang bully ini kalimat yang pas apa? Tidak boleh membuli. Kita tidak menggunakan kata tidak. Kita ganti dari kata tidak menjadi kata lebih bersih dengan sama aja. Iya. Ayo, no bullying, bullying gitu kan? Tindakan apa? Pembulian. Nanti apa? Kita ganti dengan kata apa? Jangan. Nah, hindari bullying, hindari bullying. Boleh. Hindari. Sudah kita Jadi tahan. dari kata dilarang kita tulis jadi apa? Hindari. Ih, nyanyi ya tak dijun. Nah, kita tidak pakai kata tidak ya. Jadi menghindari bullying. Kemudian ada tidak menghina kekurangan orang lain. Nah, sekarang kita ganti dengan kata yang positif jadi apa? Apa?
Nah, sekarang berbicara sopan dan santun, kira-kira ini nilai kebajikannya apa? Apa itu nilai kebajikannya? Sopan dan santun. Nilai kebajikan apa yang terkandung di sana? Apa? Sikap apa? Menghormati. Apa? Nilai kebajikannya apa? Menghormati. Menghormati. Peduli. Iya. Apa? Apa itu? Nilai kebajikannya berbicara sopan dan santun. Apa itu? Nilai apa? Nilai apa kebajikannya? Ayo, ada yang tahu? Ayo, dari 20 berapa? 6 siswa. Apa? Berbicara sopan santun, berarti di sini kelas 1. Ya, kelas 1. Kalau bikin bersama ini apa nilai kebajikannya? Hah? Kekompakan? Bikin bersama itu gotong royong. Ini gotong royong. Kalau hindari bullying, apa itu? Sekarang kita bagi dua dulu. Sekarang kita ambil dari nilai kesantunan dulu yang pertama. Kesantunan. Nah, kesantunan tadi ada di sini berbicara sopan dan santun. Maksudnya tampak seperti apa berbicara sopan dan santun di sini? Berbicara sopan dan santun. Nah, ini tampak seperti apa itu tingkah lakumu ya. Jadi tingkah lakumu itu kalau kesantunan berbicara sopan dan santun itu yang harus kamu tunjukkan. Kalau yang tidak tampak seperti, berarti yang tidak boleh kamu tunjukkan itu perlakuan seperti apa? Tidak seperti apa? Tidak seperti apa? Hah? Apa? Tidak sopan. Terus apa lagi? Ayo. Kan yang harus kamu tunjukkan adalah berbicara sopan dan santun. Tidak perlu kamu tunjukkan contohnya seperti apa? Tidak sopan. Terus apa lagi?
Budget ini. Wah, ya berarti Mem Budget. kalau sudah ngajar, kalau buang sampah yang Mem tinggal ya juga harus Mem buang. Kalau Mem tidak buang berarti Mem tidak menjaga kebersihan. Jadi sepakat ya. Berbicara sopan santun berarti tugasnya siapa? Siswa. Siswa. Kemudian piket bersama tugasnya siapa? Siswa. Siswa. Kalau hindari bullying tugasnya siapa? Siswa. Kemudian menghargai orang lain guru dan siswa. Menjaga kebersihan tugasnya guru dan siswa. Kira-kira dari keyakinan ini bisa diterapkan di kelas 9A? Bisa kalian meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan tersebut? Bisa. Jadi hal-hal yang harus kalian hindari, ya. Ribet ya, Yang tampak seperti ini ya, itu hal-hal yang harus kalian hindari. Berarti nanti kesepakatannya akan kita buat lagi, akan kita tuliskan kembali, kemudian nanti secara bersama-sama kita menandatangani keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi hari ini tadi kesepakatan kelas kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama ada apa, Reza? Coba baca. Ada? Santunan gitu Cai. Berbicara. Bicara sopan santun. Iya, yang pertama keyakinan kelas kita berbicara sopan dan santun. Kemudian Jaina, yang kedua ada apa Jaina? Pikir bersama.